Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan MDO dimanapun kawan-kawan berada. Ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Hari ini kita akan membahas si PPU dan KMBM PO 11. Seperti biasa, kawan-kawan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan di UTBK yang tinggal sebentar lagi Allah berikan yang terbaik. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai kawan-kawan, silakan dibuka soal TO skolastik yang ke-11-nya. Kawan-kawan, kita mulai dengan nomor 1 untuk materi pemahaman dan pengetahuan umum. Kita mulai nomor 1. Gagasan utama paragraf pertama adalah, jelas ya, kita sudah sangat sering dan tidak usah bahas lagi teorinya. Yang paling pasti adalah antara awal dan akhir. Antara awal dan akhir, hanya saja jelas yang akhir bukan sebagai kalimat utama, bukan sebagai gagasan utama. Gagasan utama ada di kalimat pertama. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, ya, disebabkan oleh aktivitas sesar Palu Koro. Jadi jelas kawan-kawan, di situ yang dibahas adalah penyebab dari si gempa bumi yang terjadi di Palu. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjut pada nomor 2. Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut adalah, jadi ini ada 2 paragraf. Paragraf pertama tadi ngomongin penyebab gempa bumi tsunami-nya. Oke, terus yang paragraf kedua ini menjelaskan tentang si akibat si gempa tersebut, gitu ya, akibat dari si gempa tersebut. Di sini paragraf pertama lebih menjelaskan pada bahwa si gempa itu dari sesar Palu Koro, terus menjelaskan sesar Palu Koro itu apa, gitu ya, menjelaskan asal si sesarnya ini, seperti itu. Yang ke-10 masih ngomongin masalah si gempanya juga. Nah, kira-kira gagasan, kalau jadi ada paragraf ketiga, kira-kira gagasan utamanya apa? Kita lihat. Kalau upaya penanggulangan gempa kayaknya kurang tepat. Kenapa? Ini justru di sini dari paragraf pertama dan paragraf kedua lebih ke arah menjelaskan asal muasalnya, gitu loh. Asal muasal si gempanya, bukan kewahan gempa, gitu loh. Maksudnya bukan akibat yang ditimbulkan oleh gempa. Titik beratnya bukan akibatnya, bukan masalah korban, bukan masalah kerusakan, tapi lebih kepada tadi penyebabnya. Sehingga kalau upaya penanggulangan kayaknya untuk paragraf ketiga belum tepat. Nah, ada yang kemungkinan agak nyambung, sejarah, gitu loh. Jadi kan tadi banyak sesar kan, paragraf pertama ngomongin tentang sesar Palu Koro. Ternyata di Sulawesi ini ternyata banyak sesar, gitu loh. Gitu, ada 48 sesar, lihat pada kalimat 9, ada 48 sesar atau sumber gempa di Pulau Sulawesi. Nah, kawan-kawan, ini ngomongin masalah tadi si penyebab lebih ke arah sana, bukan dampaknya. Nah, kalau ternyata disebutkan sejarah gempa di Sulawesi, jadi karena sesarnya banyak, kira-kira selain gempa ini ada lagi dan gempa-gempa yang lainnya mungkin cocok. Oke, mungkin cocok sejarah gempa di Sulawesi, karena tadi si sebelumnya ngomongin tentang penyebabnya dan banyaknya sumber gempa di Pulau Sulawesi yang tersirat di kalimat nomor 9. D mungkin upaya evakuasi korban meninggal itu juga belum perlu, ya, belum perlu, karena jelas kalau meninggal ya pasti dievakuasi, gitu ya, seperti itu. A sama C agak deketan, jadi kata saya belum perlu. Kinerja tim mitigasi gempa juga sama, karena ini yang dijelaskan di sini titik beratnya bukan di dampaknya, tapi lebih ke arah penyebabnya. Kesaksian tim mitigasi apalagi ya, seperti itu. Sehingga yang cocok untuk melanjutkan tadi penyebab adalah sejarah, karena penyebabnya banyak sesar yang jadi pusat gempa, maka selanjutnya sejarah yang diungkapkan, gitu loh. Kira-kira gempa yang seperti apa aja yang pernah terjadi di Sulawesi akibat dari si sesar-sesar
yang menjadi sumber gempa di Sulawesi. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah B. 3. Pertanyaan yang jawabannya tidak ada dalam teks adalah, kawan-kawan, berapa banyak sumber gempa? Jelas tadi ada di kalimat 9, itu ada jawabannya. Kapankah gempa mengguncang Donggala? Itu ada di kalimat 10 gitu loh. Ya, di kalimat 10 itu ada jelas jawabannya yang B. Terus C, mengapa gempa bisa terjadi di Donggala? Itu lihat kalimat 1 ya. Di kalimat 1 jelas gara-gara aktivitas sesar Palu Koro. Lanjut lagi, bagaimana pergerakan sesar Palu Koro? Pergerakannya di kalimat keempat, lihat ya. Video kalimat keempat dari nomor 2 sampai dengan kalimat 4 itu ada yang menjelaskan tentang pergerakan sesar Palu Koro. Yang tidak ada, berarti jelas sisanya adalah E. Bagaimanakah sesar Palu Koro terbentuk? Itu tidak jawabannya, karena tidak dijelaskan bagaimana yang sesar ini terbentuk. Oke. Lanjut nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah A. Donggala diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 skala Richter pukul 17.36. Kawan-kawan, ya ini salahnya di waktunya. Di kalimat 10 waktunya itu 17.02. Sementara di A, di optionnya itu 17.36, sehingga jelas salah. B. Pulau Sulawesi terbentuk dari lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Itu ada di kalimat 7. Kalimat 7 ya, dan sesuai. Di kalimat 7 sesuai. Yang C jelas, yang C salah. Kenapa? Yang ada pergerakan itu di kalimat 4 mengacu pada si sesar Koro, bukan sesar Teluk Bone. Yang korban luka, yang D juga salah. Kenapa? Yang 832 itu ada di kalimat 15, bukan korban luka tapi korban meninggal. Yang E juga salah ya, itu disusunnya tahun 2017 bukan tahun 2016, sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor ke-5. Oke, nomor 5 kita lihat dulu soalnya. Nomor 5. Kelemahan pada teks tersebut adalah, lihat. A. Fenomena hujan es yang dianggap alamiah. Ya, hujan es memang fenomena alamiah, jadi memang dijelaskan ya, memang alamiah, jadi itu bukan sebuah kelemahan. B. Penyebutan istilah geografi yang tidak berkaitan dengan hujan es. Perasaan ini sih berkaitan, geografi dijelaskan gitu loh. Tadi, walaupun beriklim tropis dengan cuaca yang selalu panas juga memperbesar kemungkinan terjadi hujan es, itu jelas penyebutan berkaitan sekali dengan hujan es, dijelaskan. Yang B, jadi bukan kelemahan ya. C. Tidak memberikan informasi penyebab terjadinya hujan es. Tidak memberikan informasi terjadinya hujan es. Kita lihat penyebab. Ada kalimat 3 ada. Radiasi matahari jelas ada. Tadi kan ya cukup kuat, itu berarti ada penyebabnya ya, penyebab terjadi hujan es. Baik. Yang D, ketidaksejajaran dalam penyebutan nama kota. Kita lihat penyebutan nama kota. Di kalimat 11 kita lihat ya, kalimat 11. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, kota-kota di Indonesia yang pernah mengalami hujan es dari tahun 2015 sampai 2017 adalah Bogor, Papua, Bandung, Cimahi, Sumatera Selatan, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Walaupun terjadi dalam rentang waktu yang lebih singkat, sejauh menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah. Oke, 11 itu dia Bogor dulu, Papua, Bandung, benar 2016, Sumatera Selatan. Oh iya benar, kita lihat ya. 2015-2017 di kalimat 11 itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di
si tabel itu kan Bogor dulu yang 2015 itu ya, terus Papua, terus Bandung, 2016 nya Sumatera Selatan, terus Bandung, terus Cimahi gitu loh. Sementara di sini udah Sumatera Selatan, ada Jakarta dulu gitu loh. Yogyakarta sama sudah harusnya berarti kalau di sini Yogyakarta dulu gitu loh. Kalau mau ya Yogyakarta dulu, karena kan 2015 dari kiri dulu gitu loh, dari Bogor dulu, terus Papua, terus Bandung, terus Sumatera Selatan. Tapi 2017-nya kenapa jadi Jakarta dulu? Harusnya Yogyakarta terlebih dahulu, terus Surabaya, baru Jakarta. Seperti itu kalau melihat kesinkronan antara si kalimat 11 dengan si tabel yang ada, sehingga mungkin D yang menjadi jawabannya, karena jelas ya itu sebuah kelemahan. Harusnya bisa sesuai gitu arti si tabel dengan si kalimat 11 ini. Tidak memberikan informasi akibat terjadinya hujan es, jelas ada tadi kan, ada beberapa kerusakan di kalimat 12 itu jelas ada, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut nomor 6. Tabel tersebut memaparkan informasi mengenai intensitas hujan es. Di sini itu daftar kota di Indonesia mengalami hujan es. Daftar kota jelas ya, jawabannya adalah Senarai. Senarai itu daftar. Senarai kota di Indonesia mengalami hujan es pada tahun 2011 sampai dengan 2017. Jelas itu jawabannya adalah 7. Berdasarkan teks dan tabel, penunjang pernyataan yang benar adalah hujan es yang terjadi dimanapun akan serupa dengan hujan es yang terjadi di Indonesia. Apakah betul? Kita lihat ya, akan serupa dengan hujan es dengan yang ada di Indonesia dimanapun. Dan sebentar. Maksudnya kalau hujan esnya sih nggak bakal sama gitu loh. Hujan es ini nggak bakal sama. Cuma di sini walaupun iklimnya tadi tropis dan memungkinkan untuk hujan es itu aja. Tapi kalau menjelaskan hujan es itu akan sama Indonesia itu tidak ada. Oke? Yang A tidak ada, yang B hujan es terjadi setiap angin puting beliung di Jakarta dan Surabaya. Hujan es terjadi itu disertai angin puting beliung. Kita lihat aja lah Jakarta Surabaya. Di paragraf pertama tidak ada ngomongin Jakarta Surabaya, paragraf kedua tidak ngomongin Jakarta Surabaya, paragraf ketiga juga tidak menjelaskan Jakarta Surabaya. Ada di paragraf keempat dan 11 nih. Kita lihat ya. Yang disertai angin puting beliung itu justru di kalimat 13 adalah Sumatera Selatan, sehingga B jelas salah. Oke. C. Kombinasi awan cumulonimbus, perbedaan suhu dan kelembaban udara akan menurunkan hujan es. Betulkah? Kita lihat. Hujan es itu kombinasinya itu katanya. Kan untuk ini ada dari kalimat keempat ya. Kemudian pukul 10 lihat dari kalimat keempat sampai dengan kalimat nomor 6, dari kalimat 4 sampai dengan kalimat nomor 6 ini dia menjelaskan tadi ada cumulonimbus, ada perbedaan suhu, kelembaban suhu dan kelembaban suhu, perbedaan suhu benar ada perbedaan suhu. Oke, di kalimat keempat ada kelembaban udara juga di kalimat 4 ada, tadi disertai dengan nilai kelembaban yang cukup tinggi, itu ada kelembaban udara. Maybe sesuai. Oke. C mungkin, kita lihat karena tidak ada yang salah. D. Sebelum terjadinya hujan es, biasanya udara pada pagi hingga malam hari akan terasa panas dan gerah. Sebelum terjadinya hujan es, kita sebut biasanya udara pada malam hingga malam hari akan terasa biasanya udara pada malam hingga pagi hari. Udara pada malam hingga pada pagi hari.
Oh, kalau yang D dari pagi dulu hingga malam hari, harusnya dari malam. Ya, udara pada malam hingga pagi harinya terasa panas, bukan dari pagi hari hingga malam hari. Berarti D jelas salah. Oke, terbalik. Yang E, hujan es yang terjadi di wilayah Papua dengan ketinggian 200 meter es permukaan laut menyebabkan gagal panen. Kita lihat Papua kalimat 13, tadi kan Sumatera Selatan ya. Lihat kalimat nomor 16, di Papua hujan es yang terjadi di ketinggian 2.300 meter. Salahnya di mana? Penyebutan angka, harusnya 2.300 meter bukan 3.200 meter. Sehingga jelas kemungkinan yang benar adalah C. Karena yang lain-lain jelas tidak benar. 8. Berdasarkan teks dan tabel penunjang, konten mengalami kerusakan terparah dalam kurun waktu 3 tahun adalah dalam kurun waktu 3 tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun adalah dalam kurun waktu 3 tahun. Kalau misalkan melihat dari kalimat, dari mulai kalimat nomor 13, Sumatera Selatan fenomena hujan es terjadi disertai angin puting beliung. Kombinasinya dengan angin puting beliung, selain menyebabkan puluhan pohon tumbang, 6 bangunan rumah dan sekolah rusak, ya. Itu menyebabkan pohon tumbang, 6 bangunan rumah dan sekolah rusak. Oke, itu di Sumatera Selatan. Di Jakarta hanya dijelaskan, di Jakarta Surabaya dijelaskan tentang pohon tumbang, tidak dijelaskan masalah kerusakan bangunan. Di Papua hanya menyebabkan panen, gagal panen, ya, dan ternak warga mati, gitu loh. Kalau misalnya lihat kombinasinya, kombinasi bahwa tadi puting beliung aja udah berbahaya, tambah lagi hujan es, tambah lagi kerusakan, jelaskan. Kalau melihat dari kalimat tersebut, berarti jelas bahwa yang kerusakan terparah dalam kurun waktu 3 tahun adalah Sumatera Selatan. Oke, jadi kawan-kawan jawabannya adalah E. Kita lanjut pada soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Informasi yang ditampilkan pada gambar di atas adalah informasi ditampilkan dalam gambar di atas. Oke, dalam gambar di atas. Lihat gambar itu kan ini tim kalibrasi terbagi 2, ada tim 1, ada tim 2, ada tim 3. Tim 1 kemana aja, tim 2 kemana aja, tim 3 kemana aja. Berarti jelas itu adalah tujuan si tim kalibrasi ini, ya, tim kalibrasi meter ini ke daerah-daerah di Sumatera. Karena kebetulan daerah si kota-kotanya yang terdapat di sini adalah kota-kota di Sumatera. Pada kalimat pertama pun, kalimat pertama itu juga jelas ya, itu di Sumatera, Bandar Lampung segala macam, Sumatera. Jadi jawabannya adalah B. Kalau melihat hanya dari data gambar, tim kalibrasi tujuan ke daerah di Sumatera, Bandar Lampung, Sumatera, Kota Agung, Sumatera, Kota Bumi, Sumatera, dan lain sebagainya macamnya. Jadi 9 jawabannya adalah B. 10. Berdasarkan gambar penjelas teks tersebut, pernyataan yang benar adalah tim 2 melakukan kalibrasi di 5 lokasi pengamatan. Tim 2 ini hanya 3 lokasi ya. Jadi jelas salah B. Tim 1 mendapatkan lokasi pengamatan paling sedikit. Justru tim 1 5 paling banyak. Paling sedikit itu adalah ya 2 dan 3. 2 itu 3 kota atau 3 tempat, tim 3 juga itu 3 tempat. Sehingga B salah. Yang C, tim 3 memiliki jumlah lokasi pengamatan yang berbeda dengan tim 2. Tim 3 sama tim 2 itu jumlah lokasinya sama, 3 lokasi. D, Bengkulu termasuk lokasi kalibrasi tim 3. Bengkulu, benar, Bengkulu masuknya itu menjadi tujuan tim kalibrasi 3. Sehingga D mungkin benar. Liwa termasuk lokasi kalibrasi tim 2, salah. Liwa itu ada di tim 1. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, gampang saja. Kita lanjut nomor 11. Pernyataan di bawah ini penanda konjungsi yang menggambarkan hubungan antara paragraf pertama dan kedua. Kita lihat. Jadi paragraf pertama sama paragraf kedua ditandai dengan konjungsi apa?
Tujuan sistematik jelas itu. Tujuan sistematik kalibrasi adalah untuk mengetahui nilai sensitivitas, sehingga bla 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 itu berarti si fungsi konjungsinya itu adalah penanda konjungsi tujuan. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 12. Berdasarkan teks tersebut, penulis setuju dengan pernyataan seismometer dikalibrasi agar proses analisa seismik lebih akurat. Itu ada kawan-kawan di kalimat pertama paragraf kedua. Itu ada ya. Jadi mungkin jawabannya A. Coba B. Seismometer triliun 120P baiknya dikalibrasi dengan metode absolut. Kita lihat pada kalimat itu 1, terus 2, pada kalimat ketiga. Pada site KLI Kota Bumi, seismometer triliun sudah dikalibrasi dengan metode relatif, bukan absolut, sehingga B salah. C. Nilai sensitivitas seismometer tidak berpengaruh pada keakuratan analisa seismik. Itu di kalimat ke-1 paragraf kedua jelas ya. Itu dia berpengaruh, bukan tidak berpengaruh. Lihat baik-baik. Tujuan seismometer yang dikalibrasi adalah untuk mengetahui nilai sensitivitasnya. Jelas itu ya. Terus sehingga dengan diketahuinya nilai sensitivitas baru diharapkan proses analisa seismik lebih akurat. Berarti otomatis nilai sensitivitas ini sangat berpengaruh pada keakuratan si analisa seismik. Sehingga yang C salah. D. Kalibrasi sine wave dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Yaelah, ini kan jelas para ahli doang. Kalau masyarakat umum berarti semua orang itu bisa melakukan kalibrasi sine wave ini. Berarti jelas salah ya. Saya ada ahlinya gitu. Di sini jelaskan kan para ahli kan di sini yang melakukan kalibrasi. Berarti D jelas salah. E. Seismometer STS2 digunakan oleh site KLI Kota Bumi. Seismometer sine wave, seismometer STS2, lihat pada kalimat terakhir, paragraf kedua. Kalimat terakhir pada paragraf kedua, metode yang sama dilakukan untuk stasiun MNAI yang menggunakan seismometer STS2 dan KSI Kepahyang. Jadi bukan KLI Kota Bumi, tapi Kepahyang. Sehingga E salah. Jawabannya adalah A. Oke. Kalau yang Kota Bumi itu seismometer triliun 120P. Oke. Jawabannya A, nomor 12. Oke, kita lanjut kepada kemampuan membaca dan menulis, kawan-kawan. Kemampuan membaca dan menulis. Oke. Kita teks dulu. Oke, nomor 1, kawan-kawan di KMBM, judul yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kalau judul otomatis kawan-kawan baca dulu kan, kalau bagi para pemula yang jarang suka baca, kawan-kawan baca semuanya deh apa yang sering dibahas di situ. Tapi kalau misalkan ternyata kawan-kawan sering baca dan udah paham tentang fungsi dari kalimat utama, bisa hanya kalimat-kalimat utamanya gitu loh. Jadi kalimat awal, kalimat akhir, kalimat awal, kalimat akhir. Yang paling pasti di sini yang paling jelaskan adalah hubungannya antara si Pancasila ya dengan si ekonomi. Oke, ada hubungan seperti itu. Yang jelas A salah karena bukan keputusan kementerian. Kementerian itu dia hanya menjadi pembicara di seminar nasional. Keputusannya bukan itu. B. Jokowi dan para gubernur bahas rencana pembangunan 2019. Perasaan di sini tidak ada ngomongin Jokowi deh. Ya, dan para gubernur seperti itu. Di sini ngomongin yang lain, berarti B jelas salah. C. Pembahasan angka ketimpangan Indonesia dengan Cina. Yang jadi inti lebih bukan ketimpangannya, tapi tadi bagaimana sih peran Pancasila dalam ekonomi Indonesia. Sehingga jawabannya yang benar adalah D. Aktualisasi Pancasila atau penerapan Pancasila dalam konteks ekonomi pasar dengan instrumen APBN. Bahkan itu dijelaskan di kalimat 4. Itu omongannya kan Sri Mulyani ini jadi pembicaraan ya. Nah, di pembicara itu dia membahas soal aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan dia ngomong bahwa bagaimana kita aktualisasi Pancasila dalam konteks ekonomi pasar dengan instrumen APBN. Itu dijelaskan sendiri oleh si pembicara, yaitu
Sri Mulyani. Berarti jelas jawabannya adalah D. Lanjut nomor 2. Kata itu pada kalimat 6 merujuk pada kalimat ke-6. Maka ketiga faktor itu ada 3 nih, kita lihat aja. Lihat kalimat nomor 5. APBN terdiri dari penerimaan negara 1, belanja 2, dan pembiayaan 3. Berarti jelas ya, faktor 3 itu adalah ke si penerimaan negara, belanja, dan pembiayaan, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut nomor 3. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 7 adalah dalam titik-titik nilai Pancasila. Kawan-kawan bisa baca dari nomor 3 sampai dengan nomor 6 ya. Itu selalu dijelaskan ada Pancasila dengan aktualisasi ya. Bahkan nomor 3 jelas aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga otomatis kalau ada Pancasila di situ yang paling tepat adalah mengaktualisasikan, bukan menjanjikan, bukan menjanjikan, tapi mengaktualisasikan seperti pada kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 4. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 11 adalah kalimat 11. Dia pun menyebut saat ini pemerintah sudah berhasil menekan angka ketimpangan dari 0,4 0,39. Dari kalau misalkan menekan angka atau menekan angka ada nilai awal dari kemungkinan sampai atau menjadi. Enaknya di sini menjadi ya, dari 0,4 menjadi 0,39 karena tadi ada perubahan angka, sehingga jawabannya adalah C. Oke. Lanjut nomor 5. Kata berimbuhan tepat melengkapi bagian rumpang pada kalimat 13. Kalimat 13. Gini, rasio yang ini turun jadi. Nah, turun jadi berarti semula. Rasio yang awalnya atau semula, awalnya nggak ada ya, juga akhirnya jelas salah. Sesudahnya jelas salah, dari jelas salah semula. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 6. Kata hubungan tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 14. Kalimat 14. Rasio turun dari 0 itu enggak separah negara-negara lain yang jauh lebih timpang, dia sampai 0,5 atau mendekati 0. Nah, atau apa di situ? Atau jelas bukan atau tetap karena turun kan. Kalau tetap berarti salah, tetapi jelas salah karena itu pertentangan, sementara ini bukan pertentangan. Bahkan jadi bisa sampai 0,5 atau bahkan mendekati 0, sehingga jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 6, kita ke nomor 7. Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kembali ke judul tadi ya, bisa baca semua, bisa juga kawan-kawan kalimat-kalimat utamanya. Yang paling pasti ini menjelaskan tentang si pemerintah ini ya, pemerintah ini tadi dengan beberapa usaha milik negara bekerjasama, ada kerjasama di sini ya, bekerja sama dalam perancangan pembangunan smelter, ada kerjasama. Yang A tidak ada ngomongin kerjasama, yang B tidak ngomongin kerjasama, yang E nggak ngomongin kerjasama, yang E juga nggak ngomongin kerjasama. Yang ngomongin kerjasama adalah D, gitu ya. Nah, bahkan kawan-kawan jelas di sini kan ada kerjasamanya siapa aja. Kerjasamanya dijelaskan pada kalimat nomor 5. Nah, jadi kerjasamanya BUMN-nya ini dijelaskan pada kalimat nomor 5. Kerjasamanya antara si PT Inalum dengan si PT Antam. Jelas jawaban adalah D. Nomor 8. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1. Perancangan pembangunan smelter grade alumina refinery. Kalau ada desa Bukit berarti jelas di desa Bukit Batu, sehingga jawabannya adalah E. 9. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3. Kehadiran pengembangan industri pengolahan bauksit titik-titik alumina di Manpower harus memiliki manfaat. Nah, tadi pengolahan bauksit titik alumina berarti pengolahan ini menjadi ini gitu loh. Sehingga jawabannya adalah menjadi pengolahan bauksit menjadi alumina. Jawabannya adalah B. 10. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang kalimat 6. Kalimat 6 menekan 6.
Kalimat 6, sebagai informasi, Indonesia memiliki cadangan bauksit titik-titik ke-6 di dunia. Kalau mencadangan bauksit bisa terjelek, terkecil, kemungkinan di sini jelas ya, terbesar. Kalau terkecil tidak ada, terbesar. Jawabannya adalah A. Ini gampang. 11. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian yang kalimat 8. Menteri BUMN Rini Sumarno lanjut menyatakan kalau proyek ini merupakan wujud nyata komitmen. Wujud nyata untuk enggak jelas di sini wujud nyata dari komitmen pemerintah. Jawabannya adalah E, jelas. Lanjut nomor 12 pada kalimat 10, konjungsi yang tepat kalimat 10. Kedepan kita bertekad untuk maksimalkan nilai tambah bauksit dan juga bahan-bahan tambang lainnya. Jelas ya, ada bahan tambang lainnya, berarti pakai dan di situ. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 13. 13 itu lihat itu penulisannya di tepian air. Harusnya di spasi tepian spasi air. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 14. Opera House Sydney, ikon Australia, patung Liberty, ikon Amerika. Patung Liberty itu nama patungnya, nama patung ditambah lagi itu icon. Kalau nama berarti jelas harusnya besar. Itu namanya gitu ya. Namanya sehingga jelas patung P-nya gede, Liberty L-nya gede. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut 15. Simbol itu penulisannya pakai I saja. Simbol S-I-M-B-O-L, enggak pakai Y. Sehingga jawabannya adalah B, jelas dan tidak usah dimiringkan. Karena bukan kata asing kalau sudah pakai I. Oke, lanjut. 16. Pulau besar, berkembang 2 pulau besar. Pulau itu kata yang tidak baku, harusnya pulau besar. Jadi jawabannya adalah C, pulau besar. Nomor 17, Sunda Kelapa dan Jembatan Ampera. Sunda Kelapa nama daerah, Jembatan Ampera juga daerah juga, ya kan, atau letak juga, bisa juga tempat, ya. Sehingga Sunda Kelapa kapital, S-nya Sunda kapital, kelapanya K kapital, dannya kecil ya karena konjungsi kecil. J-nya gede, jembatan Ampera A-nya besar. Sehingga jawabannya adalah C, Sunda Kelapa, Jembatan Ampera. 18. Icon. Jelas ya harusnya pakai K, jadi ikon. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut 19. Sungai Gangga seperti biasa kawan-kawan, ini letak geografis Sungai Gangga. Kalau sungai aja itu kecil karena sungai ada di mana-mana. Kalau Sungai Gangga kapital baik S-nya ataupun G-nya. Kenapa? Karena Sungai Gangga itu letak geografis hanya ada di India. Oke, nomor 20. India jelas ya I-nya kecil itu I-nya besar sehingga tidak usah diperbaiki, India sudah kapital. Jawabannya adalah India tidak perlu diperbaiki. A. Oke. Baik kawan-kawan, itu untuk si KMBM, silakan kawan-kawan pelajari. Tapi ada request, ada pertanyaan dari salah satu sahabat embrio. Dia menanyakan tentang diksi. Jadi diksi itu gini. Diksi itu pilihan kata. Kalau di soal-soal, misalkan di soal-soal SBMPTN, nah nomor 10 yang tadi, nomor 10 ya, yang kata berimbuhan yang tepat itu sebenarnya diksi. Diksi dan kata tepatnya apa? Biar benar maknanya gitu loh. Coba kita kembali ke yang nomor 9 ya, diksi itu seperti itu. Jadi katanya harus tepat, harus benar. Jadi pilihan kata yang tepat sehingga orang itu dia tidak mendapatkan informasi yang ambigu gitu. Jadi mendapatkan informasi yang benar. Dengan diksi yang benar dia akan mendapatkan informasi yang benar. Contoh, misal nomor 10 ya, 10 yang tadi nomor 10 tadi. 10 di PPU ya. 10 di KMBM, nomor 10 yang tentang si pemerintah kerjasama si Inalum sama si PT Antam.
itu nomor 10 kalimat 6 ya, kalimat 6. Kalimat ke-6. Sebagai informasi, Indonesia memiliki cadangan bauksit. Kita lihat satu-satu ya. Kan diksi yang tepat itu terbesar. Kenapa? Jelas kan? Cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia. Jadi Indonesia memiliki cadangan yang paling besar ke-6 di dunia. Itu maknanya, tidak ambigu. Kalau membesar, nggak enak kalau membesar. Memiliki cadangan bauksit membesar ke-6. Berarti kalau membesar, awalnya si bauksit itu awalnya sedikit, tapi tiba-tiba jadi gede. Kalau membesar seperti itu. Dibesarkan, kalau dibesarkan ke-6 jelas nggak enak kan? Maknanya kalau dibesarkan ke-6 di dunia, bauksit dibesarkan ke-6 di dunia. Berarti bauksit ini dibesarkan oleh dunia dan nomor 6. Maknanya kayak gitu. Menengah, cadangan bauksit menengah ke-6. Menengah, kalau menengah ya nggak usah ngomongin masalah angka dia ke-6 ke-5, orang menengah gitu ya, tidak ada bangga-bangganya. Di depan ke-6 di dunia, gak enak kan? Di depan itu lebih di depan siapa gitu loh. Oke, saya berdiri atau saya menjadi juara ke-1 gitu ya, jadi ke-1 di depan siapa kayak gitu. Nah, itu namanya diksi. Jadi memang pilihan kata yang harus tepat. Soalnya kayak gini gitu loh. Kalau misalnya ternyata ada kata kayak gini, embrio memintarkan siswa-siswinya. Nah, tepat nggak diksinya memintarkan? Gitu loh. Nah, bisa sih logis gitu loh memintarkan, tapi yang selama ini diksi yang paling tepat ya secara makna ya, makna yang tersebar di masyarakat, makna budaya, itu kan bukan memintarkan tapi mencerdaskan. Itu diksi. Jadi diksi itu adalah pilihan kata ya, pilihan kata. Contoh kayak gini, saya memberikan hadiah bagi adik saya. Bagi itu kan gak gitu penggunaannya. Kalau bagi itu bagi siapapun ya. Kalau misalkan tadi saya berikan hadiah titik-titik adik saya, bukan bagi tapi saya berikan hadiah misalkan untuk adik saya gitu loh. Oke, itu adalah diksi. Nah, kalau frasa gimana Bang? Kalau misalkan frasa itu begini, saya jelaskan ya dengan tulisan. Frasa itu begini. Pertama, frasa itu dia harus ada dalam satu fungsi. Contoh, kalau saya bilang misalnya ibu menggoreng jengkol muda. Ya, untuk memahami frasa, kawan-kawan harus paham apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, pelengkap dan keterangan. Ini udah jelas pada paham semua ya. Ibu subjek, menggoreng predikat, jengkol muda adalah objek. Oke, frasa itu pertama dia menduduki satu fungsi. Syaratnya menduduki satu fungsi. Fungsi itu ini subjek, fungsi predikat, fungsi objek. Tadi pertama. Nah, ini mungkin jadi frasa, ini adalah kandidat frasa. Kandidat frasa dulu ya. Kandidat frasa berarti 1, 2, 3 calon frasa. Ada 3 calon, baru calon ya. Apakah frasa? Ya. Tuh. Kedua, syaratnya itu selain tadi menjadi suatu fungsi, harus lebih dari 1 kata. Kalau 1 kata dia nggak bisa frasa, harus lebih, berarti 2 kata ke atas. Ya, ibu, dia 1 fungsi kan, fungsi subjek. Berapa kata? 1 kata, berarti ini bukan frasa. Gitu loh. Terus menggoreng 1 kata kan, 1 kata. Berarti ini bukan frasa. Walaupun dia 1 fungsi predikat. Jengkol muda, ini 1 fungsi objek. Berapa kata? 2 kata. Ini baru frasa. Sehingga di sini itu ada 3 fungsi, ya, 3 fungsi, tapi 1 frasa. Oke. Nah, frasa sendiri, kawan-kawan, biasanya di SBMPTN, frasa itu ada pertanyaan misalnya, manakah inti frasa? Ya. Jengkol muda, kan ini frasa yang muda. Inti itu gini, inti itu. Intinya, ibu tuh menggoreng muda atau menggoreng jengkol? Ya. Oh, menggoreng jengkol, berarti yang jadi inti adalah jengkol. Ini adalah inti. Sementara muda ini adalah penjelas atau atribut.
Nah, ini inti ya, ini penjelas atau atribut biasa seperti itu di SBMPTN. Oke, segini aja dulu saya jelaskan tentang frasa. Silakan kalau misalkan ternyata ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diingatkan biar nanti di YouTube saya bahas. Oke, seperti itu kawan-kawan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, mari kita baca doa. Mudah-mudahan tanggal 25 Juli kita dapat kabar baik, dan mudah-mudahan tanggal 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli kawan-kawan dilancarkan UTBK-nya. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.